Betapa indah kalau kita menghayati seorang sahabat wanita mulia yang kala namanya disebut, kita merasakan kasih sayang dan cinta kasih mengalir deras di dalam urat-urat untuk secara langsung sampai ke hati. Ia adalah pengasuh Rasulullah SAW, ibu kedua beliau setelah ibu kandung. Dia adalah ibu Ashish Syahid Aiman yang menghadiri seluruh peperangan bersama Rasulullah. Ia adalah istri orang kesayangan Rasulullah, Zaid bin Harisah, ibu dari anak kesayangan Usama bin Zaid. Dialah wanita yang melalui fase-fase nubuah secara keseluruhan, mengalami berbagai peristiwa lengkap dengan seluruh duka dan bahagianya. Dia adalah Ummu Aiman yang disebut-sebut Abu Nuaim. Ummu Aiman, wanita yang berhijrah, berjalan kaki, ahli puasa, sering menangis, diberi minum tapi belum puas. Namun hanya dengan seteguk minum samawi itu sudah menjadi penyembuh yang mencukupi baginya. Imam Az-Zahabi menyebutkan kepada kita tentang Ummu Aiman. Ummu Aiman, wanita Habasyah, maula sekaligus pengasuh Rasulullah SAW. Setelah itu beliau memerdekakan ia setelah menikah dengan Khadijah. Ia termasuk generasi pertama wanita-wanita yang berhijrah. Namanya Barokah. Ia dinikahi Ubaid bin Haris al-Khajraji, lalu melahirkan anak bernama Aiman. Aiman berhijrah dan berjihad. Ia mati syahid dalam perang Hunain. Setelah itu, ia dinikahi Zaid bin Harisah pada malam-malam Nabi diutus sebagai Rasul. Ia kemudian melahirkan Usama bin Zaid, kesayangan Rasulullah. Ummu Aiman mengenali Nabi saat masih kecil. Ia mengenali beliau sebagai pemuda jujur dan terpercaya. Ia mengenali beliau sebagai seorang Nabi yang diutus. Ia pun melalui fase-fase nubuah secara keseluruhan. Sejenak kita kembali ke masa lalu. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak yang paling dicintai ayahnya. Saat Abdullah tidak jadi disembelih dan ditebus Abdul Muttalib dengan 100 ekor unta, Abdul Muttalib menikahkannya dengan salah seorang wanita Mekah dari keturunan terhormat, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Setelah itu Abdullah meninggal dunia saat Aminah masih mengandung Rasulullah. Jenazahnya dimakamkan di Madinah di dekat tempat paman-pamannya, Bani Adi bin Najjar. Ini terjadi ketika Abdullah bepergian ke Syam untuk urusan perdagangan. Namun kematian menghampirinya di Madinah ketika perjalanan pulang. Ia meninggalkan nyawa suci yang masih berada di dalam kandungan istrinya. Seakan takdir berkata padanya, tugasmu dalam hidup sudah selesai. Janin suci ini dirawat Allah. Dengan hikmah dan rahmatnya, dipersiapkan untuk mengentas umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Demi mengenang suami yang sudah tiada, Aminah berkeinginan untuk berziarah ke makamnya di Yastrib. Ia pergi meninggalkan Mekah, menempuh perjalanan sejauh 500 km disertai anak yatimnya Muhammad SAW dan pelayan wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muttalib memberi perbekalan selama yang diperlukan dalam perjalanan ini. Setelah sebulan berlalu, Aminah kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia jatuh sakit. Sakitnya semakin parah saat baru menapaki jalan pulang, hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa, sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Di tengah situasi penuh duka ini, Ummu Aiman tampil untuk menempati posisinya di antara para wanita ternama yang meninggalkan sidik jari begitu jelas dalam sejarah. Allah menghendaki segala kebaikan untuknya. Ummu Aiman pulang bersama Nabi. Ia curahkan kasih sayang untuk mengasuh beliau. Ia mencurahkan sepenuh waktu dan tenaga untuk merawat dan menjaga beliau. Ia mencurahkan kasih sayang pada beliau seperti halnya sang kakek Abdul Muttalib yang juga sangat mencintai beliau. Allah menggantikan kasih sayang kedua orang tua beliau dengan kasih sayang sang kakek dan Ummu Aiman. Abdul Muttalib seringkali berpesan kepada Ummu Aiman, "Hai Barakah, jangan kau lalaikan anakku ini karena tadi aku menemukannya bermain di dekat pohon bidara bersama anak-anak lain. Ahli kitab mengatakan bahwa anakku ini adalah nabi umat ini." Abdul Muttalib gembira kala melihat tanda kemuliaan pada cucunya Muhammad. Ia berpesan kepada paman-paman beliau, biarkan saja anakku ini, karena demi Allah ia punya kedudukan suatu hari nanti.
Kematian menghampiri Abdul Muthalib setelah berwasiat kepada anaknya Abu Thalib untuk merawat dan menjaga beliau. Nabi dirundung kesedihan mendalam. Saat itu beliau masih kecil. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, Rasulullah SAW pindah ke rumah paman beliau Abu Thalib bersama istrinya Fatimah binti Asad. Beliau mendapatkan kasih sayang dari Fatimah dan Ummu Aiman. Abu Thalib orang fakir, istrinya Fatimah binti Asad merasa anak-anaknya tidak pernah kenyang. Setelah Rasulullah SAW tinggal bersama mereka, berkah untuk pertama kalinya memasuki rumah ini, khususnya dalam hal makanan ketika Rasulullah SAW ikut makan bersama mereka. Ketika keluarga Abu Thalib makan bersama atau sendiri-sendiri, mereka tidak merasa kenyang. Namun saat Rasulullah ikut makan bersama mereka, mereka kenyang. Untuk itu setiap kali Abu Thalib hendak memberi mereka makanan, ia selalu berkata, "Tunggu dulu sebelum anakku itu datang." Setelah datang, Rasulullah ikut makan bersama mereka. Ketika Rasulullah meminum segelas susu lebih dulu, gelas susu itu beliau berikan kepada anak-anak Abu Thalib. Mereka semua minum hingga puas hanya dengan satu gelas. Padahal biasanya satu anak satu gelas. Abu Thalib akhirnya berkata, "Kau anak yang diberkahi." Anak-anak Abu Thalib setiap kali bangun pagi rambut mereka kusut dan di mata mereka ada kotoran. Sementara Rasulullah setiap kali bangun pagi rambut beliau dalam kondisi sudah diminyaki dan bercelak mata. Selain itu, Ummu Aiman menuturkan berkah lainnya. "Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah mengeluhkan lapar ataupun haus setiap pagi. Beliau meminum seteguk air Zam-Zam. Selanjutnya saat kami tawari makan siang, beliau berkata, 'Tidak mau, aku masih kenyang.'" Rasulullah tumbuh dewasa di antara mata air kasih sayang Fatimah binti Asad dan Ummu Aiman. Mereka berdua sama-sama merawat dan mengasuh beliau dengan kasih sayang seperti ibu kandung sendiri. Saat Nabi menikah dengan Khadijah, beliau memerdekakan Ummu Aiman. Ummu Aiman kemudian dinikahi Ubaid bin Haris al-Khazraji. Setelah itu melahirkan Aiman. Aiman berhijrah dan berjihad, mati syahid dalam perang Hunain. Dengan nama inilah ia disebut kunyah Ummu Aiman. Kala mentari Islam terbit di bumi Jazirah, Ummu Aiman termasuk golongan wanita yang lebih dulu masuk Islam. Ia tidak terlambat barang sesaat pun untuk memenuhi perintah Allah. Ia masuk Islam dengan sepenuh jiwa dan raga. Ia berada di barisan depan kafilah pertama yang berserah diri kepada Allah di dunia ini. Hanya saja suaminya Ubaid enggan masuk Islam. Islam pun memisahkan di antara keduanya. Ummu Aiman hidup di bawah cahaya mentari Islam, meminum dari sumber mata air jernih, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ia merasa bahagia yang tak tertandingi oleh dunia dengan seluruh kesenangan fana di dalamnya. Setelah meninggalkan Ubaid, berpisah dengan Ubaid, suami yang tidak mau masuk Islam, Allah Ta'ala berkehendak untuk memberinya suami yang setingkat. Seorang lelaki mukmin yang meraih kedua tangannya menuju surga dunia akhirat. Khadijah memiliki budak bernama Zaid bin Harisah yang dibeli Hakim bin Hizam. Lalu ia hadiahkan kepada bibinya Khadijah. Saat Nabi menikahi Khadijah, beliau meminta Khadijah untuk memberikan Zaid kepada beliau. Khadijah dengan rela hati memberikan Zaid kepada beliau hingga Zaid menjadi budak milik beliau. Beliau kemudian memerdekakan Zaid dan menikahkannya dengan Ummu Aiman. Setelah itu Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid. Nabi mencintai Usamah dan juga Zaid. Para sahabat menyebut Usamah sebagai anak kesayangan dari putra orang kesayangan. Keluarga ini memiliki kedudukan besar di hati Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepada Zaid, "Hai Zaid, kau adalah maulaku, bagian dariku dan orang yang paling aku cintai." Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi mengutus pasukan dan menunjuk Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan. Sejumlah orang mencibir kepemimpinan Zaid. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, berarti kalian mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, dia layak memimpin.
Dia, ayah Usamah, adalah salah satu orang yang paling aku cintai. Dan dia, Usamah, adalah salah satu orang yang paling aku cintai setelahnya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, setiap kali Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dalam sekelompok pasukan, beliau pasti menunjuknya sebagai pemimpin. Andai ia berumur panjang, tentu beliau menunjuknya sebagai khalifah pengganti beliau. Diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa, ia berkata, aku ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan 9 kali bersama Zaid bin Harisah. Rasulullah menunjuknya sebagai pemimpin kami. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar memberikan jatah untuk Usamah bin Zaid lebih banyak dari jatah yang diberikan padaku. Aku kemudian berbicara kepada Umar terkait hal itu. Umar berkata, dia itu lebih dicintai Rasulullah SAW daripada kamu, dan ayahnya lebih dicintai Rasulullah SAW daripada ayahmu. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, aku memasuki surga, lalu seorang wanita muda menyebutku. Aku pun bertanya, kamu istri siapa? Istri Zaid bin Harisah, jawabnya. Kita kembali pada kisah Ummu Aiman. Kala eskalasi gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat Rasulullah kian meningkat, beliau mengizinkan mereka berhijrah ke Madinah. Kaum muhajirin kemudian pergi menuju Madinah demi menyelamatkan agama dari penyiksaan Quraisy. Ummu Aiman termasuk di antara para wanita yang berhijrah. Di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Diriwayatkan dari Utsman bin Qasimah, ia berkata, ketika Ummu Aiman berhijrah, ia terus berjalan sebelum mencapai Rauhah. Ia merasa kehausan padahal ia tidak membawa air, sedang berpuasa dan keletihan. Lalu ada segayung air turun dari langit dengan tali putih. Ia pun minum. Ia berkata, aku tidak pernah lagi kehausan setelah itu. Ummu Aiman singgah di tempat kaum Ansor yang disebut Allah dalam firman-Nya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Meski sudah tua, Ummu Aiman turut serta berjihad bersama Rasulullah. Ia selalu berharap panji Islam berkibar tinggi agar kalimat Allah jua yang tinggi, sementara kalimat orang-orang kafir rendah. Saat perang Uhud, Ummu Aiman pergi bersama sejumlah wanita lain untuk mengobati korban luka dan memberi minum para mujahidin yang kehausan. Ia punya kisah menarik dalam perang Uhud, yakni ketika para pasukan pemanah melanggar instruksi Rasulullah, sehingga pasukan musyrik berhasil membunuh sebagian besar sahabat, sementara yang lain tertimpa kekalahan. Ummu Aiman lantas melempari wajah-wajah mereka dengan tanah sambil berkata pada sebagian di antara mereka, ambillah alat pintalan ini, gunakan untuk memintal dan berikan kepadaku pedangmu. Ummu Aiman kemudian bergerak menuju Rasulullah mencari-cari kabar beliau bersama sejumlah wanita lain dan memastikan beliau selamat. Ia pun memuji Allah. Saat perang Khaybar, Ummu Aiman ikut pergi untuk memberikan sesuatu yang bisa ia berikan guna melayani agama Allah. Hanya saja anaknya Aiman tidak ikut dalam peperangan Khaybar ini karena berhalangan hadir. Ummu Aiman mengira anaknya itu takut hingga mencibirnya sebagai lelaki penakut. Ia tidak tahu jika anaknya tidak ikut berperang karena kudanya tengah sakit. Sementara itu sang ibu berkata kepada Aiman, kau penakut, tidak ikut hadir bersama para kesatria Khaybar. Aiman bukan penakut, hanya saja kudanya tidak bisa diberi makan dedak merah. Andai saja bukan karena kudanya sakit, tentu ia berperang dengan menunggangi kuda layaknya kesatria yang bukan kidal. Ia terhalang oleh kondisi kudanya, di samping kondisinya yang sedang sulit. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nabi bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, selanjutnya orang-orang paling mulia, dan berikutnya orang-orang mulia tingkatannya. Seseorang diuji sesuai kadar imannya. Apabila agamanya kuat, ujiannya berat. Apabila agamanya lemah, ia diuji sesuai kadar agamanya. Ujian senantiasa menimpa seseorang hamba hingga membuatnya berjalan di muka bumi tanpa adanya suatu kesalahan pun padanya. Ujian besar dan berat menimpa Ummu Aiman dalam perang Mu'tah. Suaminya Zaid bin Harisah terbunuh. Kisahnya, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan ke Mu'tah dan menunjuk Zaid bin Harisah sebagai pemimpin pasukan. Beliau memberikan instruksi kepada mereka. Apabila Zaid bin Harisah gugur, pasukan dipimpin Ja'far bin Abu Thalib. Apabila Ja'far bin Abu Thalib gugur, pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Pasukan kemudian bergerak hingga tiba di medan perang. Kedua kubu bertemu. Pertempuran pun tak terelakkan. Zaid bin Harisah menyerang dengan membawa panji Rasulullah hingga gugur terkena tombak musuh. Panji selanjutnya diraih Ja'far. Ia kemudian berperang dengan membawa panji itu. Setelah perang kian berkecamuk, ia turun dari atas kuda pirang miliknya, lalu ia sembelih. Ia menyerang musuh hingga terbunuh. Ja'far adalah muslim pertama yang menyembelih kuda dalam Islam dalam peperangan. Diriwayatkan dari Anas, Nabi menyampaikan berita kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada kaum muslimin sebelum berita duka ini tiba. Beliau menyampaikan, panji perang dibawa Zaid, lalu ia gugur. Setelah itu panji perang diraih Ja'far, ia pun gugur. Setelah itu panji perang diraih Ibnu Rawahah, ia pun gugur. Beliau berlinang air mata hingga panji perang diraih salah satu pedang Allah, lalu Allah memberi mereka kemenangan. Saat berita ini terdengar Ummu Aiman, ia bersabar dan mengharap pahala atas kematian suaminya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saatnya perang Hunain. Ummu Aiman ikut pergi seperti biasanya untuk membela agama Allah, meski hanya dengan memberi minum para mujahid di jalan Allah. Kedua anaknya ikut serta dalam peperangan ini, Usamah bin Zaid dan Aiman, untuk membela Islam dan Rasulullah. Aiman termasuk di antara sejumlah sahabat yang tetap bertahan bersama Nabi dalam perang Hunain dan menjadi teladan dalam keberanian dan pembelaan terhadap Rasulullah SAW hingga akhirnya gugur sebagai syahid di bumi kemuliaan dan jihad. Berita kematian Aiman sampai ke telinga ibunya, Ummu Aiman. Ia pun bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah atas kematian anaknya. Seperti sebelumnya, ia mengharap pahala atas kematian sang suami. Ummu Aiman menempati kedudukan agung di hati Rasulullah. Beliau tidak pernah melupakan Ummu Aiman sebagai ibu setelah ibu kandung beliau. Ia begitu berpengaruh bagi beliau. Bahkan Ummu Aiman senantiasa meliputi beliau dengan cinta dan kasih sayang. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW pergi untuk menemui Ummu Aiman. Aku ikut pergi bersama beliau. Ummu Aiman memberi beliau minum. Aku tidak tahu apakah beliau sedang berpuasa ataukah beliau menolak pemberian Ummu Aiman. Ummu Aiman kemudian berteriak dan marah pada beliau. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis Nabi Muhammad SAW menolak meminum air pemberian Ummu Aiman. Mungkin karena beliau sedang berpuasa atau karena alasan lain. Lalu Ummu Aiman marah. Ia berbicara dengan kata-kata mengingkari dan marah. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis Nabi menolak meminum air pemberian Ummu Aiman mungkin karena beliau sedang berpuasa atau karena alasan lain. Lalu Ummu Aiman marah. Ia berbicara dengan kata-kata mengingkari dan marah. Ummu Aiman memanjakan beliau karena ia dulu pernah mengasuh dan merawat beliau. Disebutkan dalam hadis ini, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibu kandungku. Nabi selalu memberikan apa yang diinginkan Ummu Aiman karena beliau mencintainya.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, saat kaum Muhajirin tiba dari Mekah ke Madinah, mereka tidak punya apapun. Kaum Ansor punya tanah. Kaum Ansar kemudian berbagi dengan mereka dengan cara memberikan separuh dari hasil bumi setiap tahunnya. Sehingga kaum Muhajirin tidak perlu bekerja dan menanggung beban hidup. Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, memberikan hasil kurma miliknya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikannya kepada Ummu Aiman, maula beliau, ibu Uzamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa seusai Rasulullah perang Khaybar dan pulang ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan seluruh hasil bumi pemberian kaum Ansor yang mereka berikan. Rasulullah kemudian mengembalikan hasil kurma ibuku. Sebagai gantinya, Rasulullah memberi Ummu Aiman sebagian dari kebun milik beliau. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Abu Bakar berkata kepada Umar setelah Rasulullah wafat, mari kita mengunjungi Ummu Aiman seperti dulu Rasulullah mengunjunginya. Saat kami tiba di tempat Ummu Aiman, ia menangis. Abu Bakar dan Umar bertanya, kenapa kau menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya? Ummu Aiman menjawab, aku menangis bukannya karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya, tapi aku menangis bahwa wahyu dari langit sudah terputus. Keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Sa'ad dengan sanad sahih dari Anas bahwa Ummu Aiman menangis kala Nabi meninggal dunia. Ia ditanya, kau menangis? Demi Allah, aku tahu beliau pasti meninggal dunia. Yang aku tangisi adalah wahyu dari langit sudah terputus dari kita, sahut Ummu Aiman. Ummu Aiman hidup pada masa khilafah Asy-Syiddiq. Setelah itu Umar memimpin urusan umat dan menjadi Amirul Mukminin. Saat Umar terbunuh, Ummu Aiman menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, sekarang Islam lemah. Setelah melalui umur panjang dan sumbangsi besar yang dipersembahkan Ummu Aiman untuk Islam dan Rasulullah, ia pun tidur di atas ranjang kematian. Ini terjadi pada masa Khilafah Utsman. Ruhnya naik menuju haribaan Sang Pencipta untuk bertemu dengan Rasulullah di surga, tempat kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, terdengar telinga, ataupun terlintas di benak manusia. Allahu a'lam bishawab.